Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat, di video kita kali ini kita akan membahas salah satu episode dari channel Ningsih Tinampi sesi penarikan arwah. Dan ini proses penarikan arwah oleh Bu Ningsih Tinampi. Hal gaib adalah sesuatu di luar kemampuan kita sebagai manusia dan merupakan rahasia Allah. Namun atas kuasa dan kehendaknya, ada sebagian manusia yang diberi izin untuk mengetahui hal gaib. Melalui video ini kita harus mengambil hikmah yang ada terkandung di dalamnya. Tetaplah pandai dalam menyikapi sesuatu, dan jadikan tolak ukur pada diri sendiri, agar dalam menjalani kehidupan kita senantiasa berhati-hati. Tiap manusia pasti akan mengalami kematian, dan dalam agama Islam, setelah melalui alam dunia selanjutnya akan memasuki alam kubur. Nah, alam kubur inilah manusia akan merasakan apa saja yang telah ia lakukan di dunia. Jika taat kepada Allah, maka dia mendapatkan nikmat kubur. Tetapi jika kufur kepada Allah dan melakukan banyak dosa, maka dia akan mengalami siksa kubur. Na'udzubillah min zalik. Kali ini yang dipanggil adalah arwah dari kakek pasien. Assalamualaikum yang pulau putu nih jenengan. Iya Allah, kepanteng Dindi kepanteng. Ini tidak utuh, Pak. Mbak Rosi biar yang nerangkan. Itu berbentuk manusia apa bukan? Bukan dari sini sampai ke kesana bawah itu ular. Tadi yang aku bilang ular tadi. Sini ke sini manusia, tapi remek ketindihan piramid yang besar. Jadi piramid. Tidak bisa bicara, ya tidak bisa. Piramid, terus atasnya piramid masih ada patung lagi. Ini kemungkinan dulu waktu hidup tuh kayak nyembah patung Buddha begitu loh, piramid kayak candi gitu, terus ada patungnya lagi. Jadi kalau dibilang ya dia gentayangan, tapi modelannya kelenger gini. Nggak kuat apa-apa. Ini kalau masuk badannya orangnya ya nggak kuat apa-apa. Herannya apa piramid sama patungnya itu ngikutin dia kemanapun, mendeng gitu loh, full begini. Jadi mau gimana orang kalau ngomong terus ketindihan begini awalnya Arwah ini ternyata berbentuk setengah ular dan setengah manusia, berarti arwah ini sudah menjadi siluman. Tetapi kondisi arwah ini tertindih piramida yang di atasnya ada patungnya. Sebenarnya apa yang telah dilakukan arwah ini semasa hidupnya? Pas nemplek begitu loh, Bu. Wah, kalau orang nggak tahu dikiranya tidur mengikau. Dikira enak. Dikira enak malah. Dikira enak. Saya kepandengan. Karena mohon maaf ya Pak, ibadah yang kenceng, terus jangan terlalu terbawa karena samain sendiri juga aura-aura apa ada apa itu peka gitu loh ya. Karena ya bukan dari leluhurnya dulu memang suka ngilmu, suka gitu-gitu. Semedit, tirakat gitu loh. Sama kayak mbahnya ini juga. Jadi kalau dia ini spesialis bikin orang sakit, tahu-tahu nanti lumpuh. Kan kalau bawahnya ular itu ya buat jalan ndak bisa, kayak tiba-tiba lumpuh begitu loh. Nah dia dipakai ilmu hitam untuk seperti itu. Ngeri, ngomong nggak bisa. Acur sini sampai sini manusia tapi acur, remek. Sini. Gimana? Gak apa-apa, aku lihat almarhum tadi tuh kasihan. Kalau pelit dia enggak, dia yo luman begitu. Baik sekali. Oh, pernah nemu nih, Bu? Katanya. Ceritanya. Pas waktu meninggal itu semua rakyatnya sampai Soalnya dia rajin bersedekah, terus orangnya nggak pelit. Kadang yang bagi beras, bagi apa begitu nggak pelit sama sekali.
keluarga kerajaan sebenarnya. Hanya sayangnya kan dia Kejawen ngilmunya itu loh. Ilmunya itu. Terus enggak yang ibadahnya kurang bagus itu juga berpengaruh. Lah iya. Ya, Terus malam-malam bukan sholat tahajud tapi malah itu loh Bu. semedi. Dia tuh kayak suka Semedi ya. makan jadi kayak ibaratnya tuh dikiranya untuk panjang umur, untuk kesehatan begitu loh. Lah iya. Makan ini kembang. Ini ceritanya Gimana Bu? baik untuk manusia tapi tidak baik untuk Allah. Iya benar. Ya ini ceritanya. Jadi baik untuk manusia tidak baik untuk Allah. Jadi dia bersedekah pun ada niatnya. Terus baik sama orang juga begitu. Tapi sama Allah tidak mengenal. Tapi yang malah hitungannya yang utama yang menciptakan kita kok. tidak dikenal benar. Nggak dikenal. Ternyata arwah ini dulunya adalah seorang adipati kerajaan. Dan arwah ini beragama Islam tapi penganut kejawen. Kejawen adalah suatu sistem kepercayaan, falsafah hidup, dan tradisi spiritual yang berkembang di kalangan masyarakat Jawa, terutama sebelum masuknya agama-agama besar seperti Islam, Kristen, dan Hindu secara formal. Kejawen bukanlah agama resmi, melainkan lebih ke arah pandangan hidup dan praktik spiritual yang mencerminkan budaya dan nilai-nilai lokal Jawa. Semasa hidup arwah ini sering sekali bersedekah kepada sesama. Dia baik dengan orang juga sering membantu orang, tetapi dia tidak mengenal Allah dan cenderung melakukan ritual kejawennya. Inilah yang membuat semua perbuatan baiknya tertolak dan sia-sia. Seperti yang tertuang dalam Al-Quran, perumpamaan orang-orang yang kafir kepada Tuhannya adalah seperti abu yang ditiup angin dengan keras pada hari yang berangin kencang. Mereka tidak memperoleh sesuatu pun dari apa yang telah mereka usahakan. Surat Ibrahim ayat 18. Dan juga dalam hadits, sesungguhnya Allah tidak menzalimi seorang mukmin dalam kebaikannya. Dia diberi balasan di dunia dan akan dibalas pula di akhirat. Adapun orang kafir, maka dia diberi balasan atas kebaikan yang telah dia lakukan di dunia saja. Hingga ketika dia sampai di akhirat, dia tidak memiliki kebaikan yang dapat dibalas lagi. Hadis riwayat Muslim nomor 2808. Ini bisa disambangi. Ya bisa. Makanya dari sedekahnya almarhum inilah akhirnya dari semua leluhur ini yang kepanggil begitu. Lah ya makanya kebaikannya itu. Kebaikannya. Salah satu kebaikan. Akhirnya ini, Iya. soalnya kan dia dulu juga menolong orang lain. Kita dulu banyak menolong orang. Akhirnya Yang ditolong. Akhirnya juga ditolong gitu loh. Tangannya tadi sedikit gini ya, yo karena Ya, wiritannya yang salah. Niate bukan karena Allah yo. Niate cari ya apa Islam cari. ya, Mbak, ya? Hah? Islam ya? Siapa? Ini Islam apa enggak ya? Islam, aku lihatnya Islam. Masuknya Islam. Kejawen Islam begitu loh. Wirid-wirid itu loh, Mbak. Tapi nggak ada pesan-pesan beliau sama sekali ya, masih. Oh, Wong ditanya ngrasakno awake saja dhewe. lemah. Heeh. Kayak aku, Mbak. Assalamualaikum, Mbak. Pokoknya dia cuma bilang apot begitu toh. Yo sing ngrasakno awake dhewe. Piramidnya tadi loh, apot. Lah sampean juga merasakan sesek kok. Sesek, iya. Yo. Biasanya pas ditarik gini yang narik itu juga kayak ada hubungannya gitu loh kerasanya. Kayak bajang, tadinya sini sakit, sabunnya diambil sini loh. Kok murah-murah enteng bundeng. Begitu. Ada yang ditanyakan lagi. Nah, tujuan pelajarannya yang baik untuk manusia belum tentu baik untuk Allah. Ya. Ini tadi adipati apa? Kerajaan. Iya. Iya, itu kerajaan. Nah, adipati kerajaan. Mbak saya itu apa ya namanya? Emang setahunya agama apa dulu? Kok Islam. Islam? Kok tadi ibunya kayak bukan Jawa ini? dulu. Lah ya Islam kejawen yang wirid-wirid tetap la ilaha illallah tetap, tapi untuk tujuan lain. Tujuan lain. Untuk kaya, misalkan dia biar berhasil akeh. Nah, atau biar tanahnya biar punya banyak tanah mungkin tapi di la ilaha illallah. La ilaha illallah begini kan. Masya Allah, arwah ini berzikir tapi untuk tujuan lain terutama urusan duniawi. Hal semacam itu tidak dianggap pahala di sisi Allah. Seharusnya kita beribadah semata-mata untuk mengharapkan ridho Allah. Semisal seorang ayah yang bekerja, seorang ibu yang merawat anak dan menjaga harta benda suami ketika bekerja dengan niat karena ingin mendapatkan ridho Allah, itu bisa bernilai ibadah di sisi Allah. Seperti yang ada dalam hadits, sesungguhnya segala amal itu tergantung pada niatnya,
dan sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang ia niatkan. Hadis riwayat Bukhari nomor 1, Muslim nomor 1907. Hadits ini adalah pokok utama dalam syariat yang menjelaskan bahwa amal bisa bernilai ibadah jika diniatkan karena Allah, meski secara lahiriah terlihat sebagai aktivitas duniawi, misalnya makan, tidur, bekerja. Terus nanti kembang, dia makan begitu. Ya kayak nyajeni diri sendiri sih dia. Hah? Istrinya lumayan nih. Ya, alhamdulillah. Ya, tambahnya cuma satu untuk kita semuanya. Makanya jangan merasa baik untuk orang lain. Jangan merasa diri sendiri. Wow. Belum tentu baik untuk Allah. Ya. Dan ini apa yang dilakukan ini yang aku lihat itu orangnya baik. Baik. Jadi gampang sedekah, gampang berbaik gampang ringan sekali. Gampang itu gitu. Tapi bukan ya memang yang mengasih memang sudah kebiasaan dia ngasih. Jadi bukan karena karena juga gitu. Terus tapi tidak pernah mengenal Allah gitu loh. Malah mendoakan. Hartanya lumayan tapi tidak pernah mengenal yang memberikan harta itu siapa. Kalau main kris-kris itu kan iya pasti gak ada enggaknya. Lah makanya aku ngomong itu tadi. Apalagi adipati itu nggak mungkin kalau. Makanya aku tadi ngomong itu. Malah sama Allah tidak mengenal, malah percayanya sama itu. Ya kejawabannya kental itu tadi loh, Bu. Baik sobat, seperti itulah contoh siksa kubur yang dialami karena harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ketika di dunia. Semoga dengan melihat video barusan kita harus lebih banyak istighfar, mohon ampun dan memperbaiki diri supaya kita bisa selamat dunia akhirat. Jangan lupa subscribe, like, dan share ya untuk video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.